JK itu idola saya. Pak JK itu senior saya. Pak JK itu mentor juga. Beliau sudah sangat berpengalaman. Bapak berangkat menjadi gubernur DKI itu Pak Prabowo yang bawa. Pak Prabowo yang mencarikan partai politik dalam tanda petik. Yang ketiga yang membiayai, bahkan jumlahnya pun disebutkan. Dan saya kira ini kalau di Google masih banyak lah angka-angkanya untuk Pak. Di bawah peringatan itu ada foto saya dengan teks Wanted Bugis Makassar. Wah. Mereka bilang Termul ini memfitnah tokoh Bugis Makassar dengan memotong dan edit ceramah Pak Yusuf Kala karena ingin membenturkan Pak JK dengan umat Kristiani. Luar biasa, Mas Gibran sungguh luar biasa, bikin kaget publik dengan jawabannya soal JK yang belakangan ini menjadi sorotan publik, menjadi bahan perbincangan warganet di media sosial. Nama Bapak Jokowi terus disebut-sebutkan oleh Yusuf Kala. Baik itu mengenai ijazah, juga mengklaim kalau dirinya berjasa atas Bapak Jokowi. Nah, Mas Gibran, wakil presiden kita, merespon. Ini dia videonya, teman-teman. Mari kita tonton sampai habis. JK itu idola saya. Pak JK itu senior saya. Pak JK itu mentor juga. Beliau sudah sangat berpengalaman. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Pak JK itu senior saya. Pak JK itu mentor juga. Beliau sudah sangat berpengalaman. Beliau banyak kiprah dan kontribusinya untuk negeri ini, terutama di daerah-daerah konflik. Jadi beliau itu adalah teladan untuk kita semua, dan ya saya sangat berterima kasih sekali untuk masukan-masukan dan juga evaluasi dari Pak JK. Pak JK itu idola saya. Nah, ini gimana nih teman-teman? Mas Gibran malah memuji habis tuh Bapak JK, Yusuf Kala. Dia puji habis, dia katakan itu teladan kita bersama, idola saya dan senior saya. Tidak semua orang dapat melakukan hal yang seperti ini. Benar-benar Bapak Jokowi berhasil menurunkan sikap dan kesabarannya kepada Mas Gibran. Di mana orang lain mencaci, mencemooh, mengejek, menghina, enggak dibalas tuh sama mereka-mereka. Mereka malah merendah serendah-rendahnya sampai orang lain nggak bisa merendahkan mereka. Ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian, komen-komen di bawah. Ketika Bapak berangkat menjadi gubernur DKI itu Pak Prabowo yang bawa. Nah, Pak Prabowo yang mencarikan partai politik dalam tanda petik. Yang ketiga yang membiayai, bahkan jumlahnya pun disebutkan. Dan saya kira ini kalau di Google masih banyak lah angka-angkanya untuk Pak. 60 sekian miliar. 60 miliar. Waktu itu Pak Jokowi mengatakan betul, memang Pak Prabowo pada satu masa datang ke Solo menyampaikan permintaan agar saya mau menjadi gubernur DKI. Saya bilang saya nggak punya partai politik. Oh, nanti partai politik yang saya yang carikan. Salah satunya punya saya sendiri. Yang kedua saya sampaikan saya nggak punya biaya. Nanti saya yang cari. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Waduh, teman-teman. Terekspos, terbongkar, terungkap. Rupanya bukan Bapak JK. Seperti yang diklaimnya. Yang belakangan jadi heboh. Menjadi viral. Katanya, kasih tahu tuh sama termul. Jokowi jadi presiden karena saya. Rupanya, waduh. Akhirnya fakta baru, fakta mengejutkan terbongkar teman-teman. Bukan karena Yusuf Kala, tetapi karena Bapak Prabowo. Bahkan menyediakan partai, juga menyediakan dana teman-teman. Komen-komen di bawah. Gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Sekarang ini kembali jadi sasaran tembak. Baru saja saya dikirimi sebuah flyer, sebuah meme yang berisi peringatan dari kelompok Bugis Makassar. Wow. Mereka bilang, camkan, Bugis Makassar itu pelaut ulung, tidak takut dengan ombak dan gelombang. Di bawah peringatan itu ada foto saya dengan teks Wanted Bugis Makassar. Wah. Mereka bilang Termul ini memfitnah tokoh Bugis Makassar dengan memotong dan edit ceramah Pak Yusuf Kala karena ingin membenturkan Pak JK dengan umat Kristiani. Pengirimnya adalah Andiadi 1305.
Lantas ada chat WA dari seseorang yang nampaknya berlokasi di luar Jawa. Dia bilang, saya memecah belah umat. Dia bilang, saya termul keturunan PKI. Dia bilang, dia itu terlibat dalam perang di Ambon dan di Papua. Dan dia bilang, kalau dia ke Jawa, dia akan cari saya. Maki-makian terhadap saya serupa juga menyebar di berbagai kolom komentar medsos. Bahkan ada yang menulis cukup panjang dengan nada setengah ilmiah tentang saya yang disebarkan melalui grup WhatsApp. Perlukah saya khawatir? Saya rasa tidak, karena saya memang sudah biasa hidup di bawah tekanan ancaman karena apa yang saya ungkapkan kepada publik. Saya tidak ingin terlihat sombong, tapi saya sih percaya, selama yang saya lakukan benar, Tuhan akan selalu melindungi. Ade Armando. Pengakuan terbaru Ade Armando, teman-teman, dapat berupa ancaman ini. Setelah beliau ini berbicara mengenai Yusuf Kala soal ceramahnya di UGM yang kini heboh menjadi perbincangan warganet soal Islam dan Kristen. Ini harus kita telusuri atau gimana nih teman-teman? Ini soalnya udah serius banget. Ini sudah ke pengancaman. Kira-kira siapa yang tersinggung? Siapa yang mengirim meme atau berupa poster yang berisikan tulisan nada-nada pengancaman terhadap Ade Armando? Gimana nih kalau menurut pendapat kalian teman-teman? Komen-komen di bawah ini ya. Nah, jadi sesuatu yang tidak pernah terjadi apa-apa diusik, dan itu menyentuh hal yang paling mendasar dari seorang Yusuf Kalla, itu soal perdamaian. Itu kan legasinya di situ sebenarnya. Bahkan ada 2 legasi Pak Yusuf Kalla kalau saya perhatikan, itu coba diusik secara sosial media ya. Kalau di mainstream ada, karena ini clipper dan memang sepertinya sesuatu yang digerakkan dan direncanakan. Kalau dia timing, kemudian tema-temanya ya soal perdamaian, bagaimana dia justru balik dianggap sebagai penista agama yang notabene beliau adalah tokoh yang paling getol bersuara tentang atau kritis tentang penyalahgunaan agama, terutama untuk kekerasan. Ya itulah. Kemudian ada pihak-pihak yang memainkan isu ini. Ya jadi ramai. Ada 2 ya. Ada fitnah sara dan fitnah bisnis ya. Iya. Yang beredar luas. Iya. Yang dua-duanya itu legasi Pak JK. Kalau kata juru bicara Yusuf Kalla teman-teman, dia mengatakan di sini JK dijebak atau ada yang merencanakan targetnya itu Bapak Yusuf Kalla. Ini masuk akal nggak teman-teman? Menurut pendapat kalian, dari penuturan juru bicara Yusuf Kalla, itulah yang disampaikannya pembelaannya terhadap Yusuf Kalla yang akhir-akhir ini terus bikin heboh, terus disoroti oleh masyarakat, bahkan menjadi warganet menyerang Yusuf Kalla. Ini gimana kalau menurut pendapat kalian teman-teman? Komen-komen di bawah ini ya. Jokowi tidak punya pengalaman. Dia kan gubernur DKI. Pengalamannya dari wali kota Solo. Tapi jangan tiba-tiba karena dia terkena Jakarta tiba-tiba dicalonkan presiden, bisa hancur negeri ini, bisa masalah negeri ini, dicampur aduk. Nanti negeri ini tidak punya nilai. Nanti ini kacau negeri ini. Jejak digital itu memang gak bisa dihapus ya teman-teman. Pernyataan lawas Yusuf Kalla kembali viral, heboh soal Bapak Jokowi sebelum dirinya disebut atau digait menjadi wakilnya Bapak Jokowi. Dia mengatakan begini teman-teman, kalau Bapak Jokowi ini jadi presiden bisa hancur negeri ini. Tapi giliran dirinya digait jadi wakil presiden, diam 1000 bahasa. Putar haluan 360 derajat. Ini gimana nih teman-teman? Aduh, orang yang dia hina, orang yang dia rendahkan, kemudian ketika dirinya dipilih menjadi wakil berpasangan, dia diam. Sekarang muncul lagi, heboh lagi nih dia. Di kemudian di tahun ini malah mengaku-ngaku berjasa atas Bapak Jokowi. Coba dah komen-komen di bawah ini teman-teman. Gimana nih kalau menurut pendapat kalian?
Atas apa yang barusan saja kita bahas ini, mengenai Mas Gibran, mengenai Bapak Jokowi, juga mengenai Yusuf Kala ini. Ramaikan kolom komentar yang ada di bawah ini.